sana kapapana atina yau bila najunu bana kamana biu ayu aida limulin minang daida Latu kina pinta cita Lakir walsinai nadina minasina Liana waka muka walu waka Walmasya ilal sama-sama katakan Puji nama Tuhan. Saat ini kita mau siapkan hati kita. Kita boleh sama-sama duduk. Kita mau siapkan hati kita. Karena saat ini Allah mau bekerja buat hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah yang Kau berikan buat kami. Mari Bapa, hadirlah Engkau saat ini Tuhan. Karena kami rindu hadirat-Mu Yesus. Kami rindu dijamah oleh-Mu Tuhan. Kami rindu kan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bersemayanlah Engkau atas puji-pujian kami. Haleluya. Kau boleh menyembah Tuhan. Kau boleh meninggikan Tuhan saat ini. Kami bersyukur Tuhan. Syukur bagimu. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau Yesus. Kami agungkan Yesus. Mari jamah kami Tuhan. Jamah setiap hati kami Tuhan. Karena kami tidak pernah meragukan kasih-Mu. Kami tidak meragukan Engkau Tuhan. Kasih setia-Mu luar biasa. Sampai saat ini Tuhan. Sampai detik ini Tuhan. Kau tetap ada buat kami. Kiralah ya Rabbah. Terima kasih. Kiralah ya Rabbah Yesus. Kiralah ya Rabbah Takkan. Puji nama Tuhan. Inilah ucapan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Bahwa tidak pernah kami ragukan kasih setia. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Iralah ya Rabbah. Iralah ya Rabbah. Hanya bagi-Mu segala pujian dan hormat. Iralah ya Rabbah. Hormat kemuliaan hanya bagi-Mu.
bersorak-sorai. Disorak-sorai kemenangan. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kasih tos kanan kirimu. Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Haleluya. Kita akan menari bersorak buat Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Forum Fokus Indonesia. Sama-sama nyok. Forum Fokus Indonesia. Tempat makamnya orang-orang percaya. Menjadi sampah dunia, sekarang jadi anak raja sekali raja. Katakan Forum Fokus Indonesia. Fokus Indonesia, Amin. kumpulnya orang-orang percaya. Yang udah nikmatin kasihnya, kasih Yesus juru selamat dunia. Same-same nyok. Yuk kita bergandengan tangan, nyok. Yuk cari jiwa buat Tuhan, Nyok. yuk kita kerja buat Tuhan, yuk. Tuhan Yesus Tuhan sekali Tuhan. Katakan nyok. Kita bergandengan tangan, nyok. Yuk cari jiwa buat Tuhan, nyok. Yuk kita kerja buat Tuhan. Biar Indonesia penuh kemuliaan. Asik. Goyang terus. Yuk. Kita joget buat Tuhan same-same. Come on. Asik, 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 asik. Lagi. Yo. Forum Fokus Indonesia, tempat makannya orang-orang percaya. Yang dulunya sampah dunia, sekarang jadi anak raja sekali raja. Same-same katakan. Forum Fokus Indonesia, tempat kumpulnya orang-orang percaya. Yang dulu nikmati kasihnya, kasih Yesus juru selamat dunia. Yuk kita sama-sama gandengan tangan yuk. Yuk kita bergandengan tangan, yuk. Yuk cari jiwa buat Tuhan, yuk. Yuk kita kerja buat Tuhan, yuk. Tuhan Yesus Tuhan sekali Tuhan. Same-same lagi yuk. Yuk kita bergandengan tangan, Asik. yuk cari jiwa buat Tuhan. Asoy, asoy, asoy. Kita kerja buat Tuhan. Biar Indonesia penuh kemuliaan. Yuk. Yeah. Yuk kita bergandengan tangan, yuk. Yuk cari jiwa buat Tuhan, yuk. Yuk cari kerja buat Tuhan. Asik. Biar Tuhan Yesus Tuhan sekali Tuhan. Nyok lagi. Yuk kita bergandengan tangan, Wuha. yuk cari jiwa buat Tuhan, yuk. Yuk kita kerja buat Tuhan. Biar Indonesia penuh. Lebih asik lagi yuk. Ayo kita bergandengan tangan, Asik, asik. yuk cari jiwa buat Tuhan. Asoy, asoy. Yuk kita kerja buat Tuhan. Oh. Demi Tuhan Yesus Tuhan sekali Tuhan. Yuk kita bergandengan tangan, Asik. yuk cari jiwa buat Tuhan, yuk. Yuk kita kerja buat Tuhan. Biar Indonesia penuh kemuliaan. Amin. Biar Indonesia penuh oke. Lagi. Biar Indonesia penuh kemuliaan. Luar biasa. Masih mau joget lagi? Amin. Pagi, siang, sore, malam. Yuk. Oke, kita joget lagi dong. Asik, pagi, siang,
Tuhan. Arepo bang. Pagi, siang, sore, malam. Asik. Hidup bareng ame Tuhan. Pagi, siang, sore, malam. Ayo dekat ame Tuhan. Same-same nyo. Ame babe di surga kagak ada ruginya. Pasti banyak untungnya. Tuhan yang kuasa sayang ame kita. Dia udah terima ame mati buat kita. Sorge udah di Buat siapa? buat kita sampai. Same-same lagi yuk. Tuhan Yesus yang terbaik. Tuhan Yesus paling baik. Tuhan Yesus emang baik. Asik. Buat orang yang percaya. Tarik joget. Yesus yang terbaik. Asik. Tuhan Yesus paling baik. Tuhan Yesus emang baik. Buat orang yang percaya. Asik. Ikut sama Tuhan kita. Kagak ada ruginya. Pasti banyak untungnya. Iya nggak po? Babe kita luar biasa. Tarik. Siang sore malam. Asik. Ayo kita dekat Tuhan. Amin. Pagi, siang, sore, malam. Ayo kita puji Ayo Tuhan. kita puji Tuhan. Ha. Pagi, siang, sore, malam. Hidup bareng ame Tuhan. Pagi, siang, sore, malam. Ayo dekat ame Tuhan. Lagi same-same. Haleluya. Same-same. Pasti banyak untungnya. Karena Tuhan yang kuasa sayang ame kita. Asik, asik, asik. Memang ame mati buat kita. Sorge udah di Buat siapa? kita sampai. Siapa yang baik? Tuhan Yesus yang terbaik. Asik. Tuhan Yesus Asik. paling baik. Asik, asik. Tuhan Yesus emang baik. Buat orang yang percaya. Lagi siapa yang baik? Tuhan Yesus yang terbaik. Lagi. Tuhan Yesus paling baik. Tuhan Yesus emang baik. Asik. Buat orang yang percaya. Amin. Buat orang yang percaya. Buat orang yang percaya. Lagi. Lagi. Bulan depan lagi ya. Puji nama Tuhan. Luar biasa. Kalau udah joget bersama babi kita di surga, kagak ada matinya. Amin. Nanti kita kalau udah di surga, joget terus, nyanyi terus. Amin. Puji nama Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Karena Tuhan akan hadir. Dia akan membajak hati kita saat ini dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya ini Tuhan yang dapat kami persembahkan untuk-Mu Tuhan. Hanya tubuh jiwa kami Tuhan yang kami boleh persembahkan kepadamu. Kaulah yang luar biasa buat kami. Tak pernah berhenti Tuhan. Kami mengasihi. Kami mencintai. Kiralah ya rapatakan. Kiralah ya rapatakan. Berfirmanlah Engkau Tuhan.
Penuhi bejana-bejana kami yang kosong saat ini. Penuhi hati kami Tuhan. Kami rindu Tuhan. Kami haus akan Engkau Tuhan. Kiralah ya rapatakan. Pakai Tuhan hamba-Mu yang akan membentangkan firman. Biar bukan dia lagi Tuhan, tapi Engkau sendiri Tuhan yang akan berkata-kata dan membentuk dan menggugah kami saat itu. Terima kasih Tuhan. Iralah ya rapatakan. Karena betapa besar cinta-Mu buat kami. Dan betapa hati kami berterima kasih. Kau sungguh baik buat kami. Terima kasih Tuhan. Inilah Tuhan hati kami. Terima kasih. Katakan bersama-sama. Betapa hatiku. Kami mau berterima kasih Tuhan. Berterima kasih Yesus. Amin. Kau mengasihiku. Kau memilikiku Tuhan. Kau memilikiku. Katakan hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Lebih sungguh lagi Engkau mau katakan. Betapa hatiku. Berterima kasih Yesus. Amin. Kau mengasihi kami Tuhan. Kau memiliki kami Tuhan. Inilah hati kami Tuhan. Hanya ini Tuhan. Ini Tuhan persembahan. Amin. Segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki Tuhan harta kekayaan yang cukup berarti Tuhan. Berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonan. Inilah permohonan kami. Terimalah Tuhan persembahan. Pakailah hidupku
jiwaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Oh yeah. Ini Tuhan persembahanku, amin, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak kami miliki harta kekayaan, Yesus yang berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai lagi. Saya undang hambanya. Hanya ini. Sama-sama lagi. Amin. Segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, persembahanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku. Pakailah hidup kami, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Bapa di surga, terima kasih atas setiap penyertaan-Mu Tuhan di sepanjang hari-hari kami. Kami ada sebagaimana kami ada pada malam hari ini Tuhan. Kami yakin semua bukan karena kuat gagah kami, namun semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Tuhan, urapi setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mendengarkan firman-Mu Tuhan, pengajaran malam ini Tuhan. Mungkin saja ada yang baru mereka dengar, mungkin saja ada yang baru mereka mengerti. Roh Kudus-Mu membimbing mereka semua anak-anak-Mu Tuhan. Urapi juga lidah, bibir, pikiran, hati hamba-Mu ini Tuhan, agar apa yang hamba sampaikan semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam satu nama Yesus Kristus, kami semua telah berdoa. Haleluya. Amin. Silahkan duduk. Iya, salam semua. Semangat ya. Jangan lihat yang datangnya banyak atau sedikit, tapi tetap semangat. Materi malam ini
saya rasa tidak ada di tempat lain khususnya gereja-gereja. Karena kenapa? Karena ini fokus ya yang bisa memberikan materi perbandingan antara Alkitab dengan Al-Quran. Jadi bukan berarti yang lain nggak ada materi ini bukan karena nggak bisa, enggak. Bukan fokusnya, ya. Nah di sini fokusnya. Terus kalaupun ada yang datang sedikit, nggak usah dipikirin, ya. Ada satu orang jemaat aja saya tetap jalanin, ya. Tetap fokus saya mah, ya. Karena ini bukan bisnis buat saya. Ini panggilan hati saya untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, untuk mengajar, ya, mengumpulkan ya teman-teman untuk bisa sharing, memuji-muji Tuhan dan lain sebagainya. Baik, materi malam ini adalah Isa Al-Masih anak Allah. Sebelum saya masuk ke materi, pasti semua akan bingung karena saya seringkali dapat serangan. Kenapa sih harus Isa Al-Masih bukan nama Yesus? Isa Al-Masih itu bukan Yesus. Waduh, itu sering saya dapat serangan. Ya, saya katakan begini, Isa Al-Masih, Yesus, Bapak, Tete Manis, anak tukang kayu, Nabi besar, Raja manusia dan lain sebagainya, apapun itu sebutannya. Asal mengarah kepada pribadi ya. Yang dia adalah Tuhan turun ke dunia menjadi manusia, mati untuk setiap dosa kita, bangkit mengalahkan maut, naik ke sorga menyiapkan tempat untuk kita, dan turun untuk kedua kali. Fokusnya ke sana, maka itu adalah juru selamat kita. Apapun namanya, kalau fokusnya ke situ, itu sudah betul. Ya. Jadi benarkah Isa dalam Al-Quran itu adalah Yesus dalam Alkitab? Saya katakan begini, ketika saya baca Isa Al-Masih, pokoknya patokannya Alkitab, maka saya yakini betul. Tapi kan gak ada nama Isa Al-Masih di dalam Alkitab. Saya rasa saudara yang mengatakan Isa Al-Masih tidak ada dalam Alkitab, itu bacanya kurang banyak. Coba buka KSI, Kitab Suci Injil Keluaran Lai, yang warnanya merah itu, atau ada yang coklat. Itu semuanya masih pakai nama Isa Al-Masih. Bahkan nama nabi-nabinya itu semuanya sama dengan nabi-nabi yang ada di dalam ya kepercayaan saya waktu itu. Ada Nabi Yahya, padahal Yohanes. Ya, David jadi Daud, ya. Lalu di Alkitab bahasa Arab, Isa Al-Masih itu. Salahkah orang sana mengatakan Isa Al-Masih? Nah, kebalikannya Al-Quran di dalam bahasa Inggris itu menyebutkan Isa Al-Masih bukan Isa Al-Masih, tetapi Jesus Christ. Nah, kalau begini mana yang benar, mana yang salah? Saya tidak fokus ke mana yang salah, ke mana yang benar, enggak. Tetapi kembali lagi, fokusnya ke pribadi yang mana. Selama saya meyakini membaca itu dalam Alkitab, itu betul. Saya baca Isa Al-Masih ada dalam Alkitab. Kitab Suci Injil, bagaimana dong? Ya, lagi pula kita ini harus menjadi jembatan. Jangan jadi tembok. Ya. Jangan memperdebatkan hal yang semacam itu. Kenapa? Karena nantinya, saya kasih tahu ya, belum lagi di dalam kata Yesus itu sendiri. Ini sekarang lebih jauh lagi, udah tidak memperdebatkan Yesus itu Isa, Isa itu Yesus, bukan lagi. Tetapi Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu bukan juru selamat. Yesus itu tidak sehakikat dengan Allah Bapa. Yesus itu hanyalah manusia biasa yang dipakai oleh Yahweh atau Bapa untuk menunjukkan kemuliaannya. Sekali lagi, saya tidak anti Yahweh. Ya, tidak anti Yahweh. Saya meyakini ya Yahweh. Tetapi saya mau katakan bahwasannya janganlah orang-orang yang mengkultuskan nama Yahweh itu sehingga mengatakan Yesus bukanlah juru selamat. Yesus bukanlah anak Allah, Yesus bukanlah Tuhan, Yesus tidaklah sehakikat dengan Allah.
itu jauh lagi ke dalam, saya mau katakan, ribut banget masalah nama. Ya. Orang-orang Yahudi ya, para ahli Taurat itu takut loh ngomong Yahweh. Sampai diganti Adonai, Elohim dan lain sebagainya. Di sini ngomong Yahweh udah petantang petenteng saudara. Ya. Saya sih nggak anti Yahweh, saya meyakini itu. Tetapi janganlah sampai ketika ada orang yang ngomong Yesus dilarang. Nggak boleh berdoa dalam nama Yesus. Karena dia bukan Tuhan, dia bukan juru selamat, itu nggak ada. Nggak boleh. Sekarang udah zamannya begitu lagi, udah nggak fokus lagi. Isa bukan Yesus, nggak gitu lagi sekarang. Yesus bukan juru selamat, ini masanya. Udah mulai sadis nih, ya. Saya kasih tahu ya. Pernah nggak dengar cerita di dalam Alkitab bahkan membaca bahwasanya Musa bertemu dengan Tuhan. Lalu Tuhan memerintahkan Musa, ini versi saya ya, kalau bacakan kelamaan, buka Alkitab kelamaan. Jadi ini ceritanya saya versikan saya. Musa diperintahkan untuk memberitakan bahwasanya ada Tuhan. Ya. Ke bangsa Israel di Mesir. Musa langsung jalan enggak? Enggak, saudara. Musa nggak langsung jalan, Musa malah bilang begini, nanti kalau ada yang tanya siapa yang mengutus aku, jawab apa aku Tuhan? Siapa yang mengutus aku? Musa nggak bakal jalan tuh kalau nggak dapat jawaban. Sebutkan satu nama. Aku adalah aku kata Tuhan. Aku adalah Musa nggak mau jalan. Ada nggak kata-kata Tuhan menyebutkan aku ini apa gitu? Nggak ada kan? Tuhan sendiri cuma ngomong aku, ya, ini aku, ya, Tuhan. Aku adalah aku. Terus mau bagaimana Musa? Bingung kan Musa? Supaya Musa jalan, akhirnya Tuhan bilang begini. Ya udah, bilang aja yang mengutus kamu Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, kelar. Udah dah. Yang penting udah dapat kisi-kisinya. Jalan Musa. Zaman sekarang enggak. Nama diperdebatkan. Ya ampun Tuhan. Nama diperdebatkan. Nanti ketemu Tuhan berhadapan muka. Di hari penghakiman Tuhan enggak tanya. Ente panggil apa saya di dunia. Enggak tanya begitu. Tapi Tuhan tanya apa? Mana buahmu? Buahmu mana? Ya. Tuhan mah mau dipanggil kayak gimana juga. Contoh ya. Kalau nama Yesus nggak boleh. Terus bagaimana orang Betawi kalau doa? Babe aye di sorge. Ampunin aye ye. Aye banyak dosa be. Please ampunin aye. Kira-kira sah nggak tuh? Karena dia tahunya ada keintiman, kedekatan pribadi dengan Tuhan. Dia bisa panggilnya Babe. Belum orang Sunda ngomong, Gusti Allah, abdi mohon ampun, jeng Gusti. Gimana? Sah nggak? Atau Tuhan denger nggak? Belum orang Timur gitu. Tete manis yang ada di surga. Gitu. Kira-kira sah nggak? Boleh nggak? Tapi kenapa banyak pertentangan sekarang? Saudaraku terkasih, ya, hal seperti ini yang sungguh memprihatinkan sekarang. Ya, masalahnya bukan orang-orang yang baru kemarin sore yang melarang itu, tetapi sudah sekelas doktor teologi, ya, sekelas doktor teologi. Tapi alhamdulillah, puji Tuhan, ya kami ini ya ada perkumpulan ya STT karena saya mengajar juga di beberapa STT mengeluarkan pernyataan sikap bahwasanya kami menolak ajaran seperti itu. Bahwasanya Yesus adalah sehakikat dengan Allah. Tidak lebih rendah daripada Allah. Nah, yang pengajar ini kan mengatakan bahwasanya sudah terlanjur dikonselikan. Di Nikea waktu itu, di 325 waktu itu. Jadi sudah sah, mau bagaimana lagi?
Gitu kan. Jadi menyalahkan konsili Nisea waktu itu oleh bapak-bapak gereja. Nah, kami para teolog akhirnya berkumpul untuk menyatakan pernyataan sikap bahwasannya pengajaran itu sesat. Ya, pengajaran itu sesat. Tetapi yang harus kita ketahui bahwasannya saudara-saudara jangan berfokus kepada orangnya. Karena saya jujur ya, yang mengajarkan itu saya banyak tahu begitu mengikuti pengajarannya. Tapi untuk pengajaran itu fokusnya pada pengajarannya. Sama kalau benci sama orang jangan benci orangnya. Benci sifatnya, karakternya kalau bisa kita rubah. Orangnya tetap harus kita kasihi. Ya, jangan sampai akhirnya ngeblok, nutup dan sebagainya. Baik, langsung masuk ke materi kita yaitu Isa Al-Masih anak Allah. Kebanyakan orang bingung tentang Isa, mereka tidak memahami siapa dia sebenarnya. Ya habis dia bingung gimana ya. Nggak bisa memahami karena apa ya. Saudara bisa lihat slide di sini. Ya. Nah apa yang terpikir oleh mereka tentang Isa? Mungkin sebagian akan mengatakan ia guru, ia rasul, ia hanya tuan, ia hanya utusan, atau dia hanya seorang nabi. Ya. Lalu apakah Isa adalah anak Allah? Pertanyaannya. Karena tema kita adalah Isa Al-Masih, anak Allah. Saudaraku terkasih, dari pemahaman banyak orang, Isa Al-Masih bukanlah anak Allah. Ya, Yesus Kristus bukanlah anak Allah. Dari pemahaman sekarang tuh sudah banyak beredar. Ya. Dan menurut banyak orang di luar Kristiani, pemberian gelar anak Allah kepada Isa Al-Masih atau Yesus Kristus adalah penghujatan bagi Allah. Penghujatan bagi Allah katanya. Ya. Jadi Yesus bukanlah anak Allah. Ya. Yesus bukanlah anak Allah. Saudara harus pahami ini. Kenapa? Karena materi ini kalau saudara pengen langsung minta ke saya. Ya. Isa Al-Masih adalah anak Allah. Saya tegaskan lagi. Kalau ada pemikiran Isa Al-Masih Yesus Kristus bukanlah anak Allah, tidak sehakikat dengan Allah, perhatikan baik-baik ini. Gelar anak Allah diberikan pertama kali oleh Allah sendiri melalui malaikat Gabriel. Lihat di dalam Lukas pasalnya yang pertama ayat 35. Yang berbunyi, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jadi kata anak Allah itu langsung Allah sendiri. Ya. Yang menobatkannya melalui malaikat Gabriel. Diberitahukan kepada Maria. Nah, selain dia anak Allah, Yesus juga sebagai manusia. Perhatikan ayat di bawah ini bagaimana Isa Al-Masih mengganti istilah anak Allah menjadi anak manusia. Karena memang dia juga anak manusia. Di dalam Yohanes pasalnya yang pertama ayat 49 sampai dengan 51. Kata Natanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah. Engkau raja orang Israel. Banyak gelarnya ya. Lalu Isa menjawab, katanya. Bang, di Alkitab nggak ada Isa menjawab. Ada, bacanya KSI. Saya ambil dari KSI, Kitab Suci Injil. Isa menjawab katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Isa kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Jadi sebenarnya mau disebut apa juga dia tetap Tuhan. Karena Tuhan itu tidak butuh pengakuan manusia, tidak butuh penyembahan manusianya. Karena disembah tidak disembah, diakuin gak diakuin, sejatinya Tuhan tetap Tuhan.
Ya, Tuhan tetap Tuhan. Tetapi dia juga mau menegaskan, aku juga anak manusia. Mau dibilang anak tukang kayu, silahkan. Ya memang anak tukang kayu mau diapain? Mau dibilang nabi, silahkan. Ya. Mau dibilang apa lagi? Ya. Tetapi kalau dibilang dia tidak sehakikat dengan Allah, aduh. Kemarin khotbah yang sebelumnya bagus sekali tuh. Si siapa? Andre Tunggal. Tunjukkan di mana Yesus Kristus berkata, aku Tuhan. Aduh, dari Kejadian sampai Wahyu nggak pernah ada kata-kata Yesus berkata, aku Tuhan. Karena tidak perlu pembuktian, saya bilang waktu itu kan. Langit tidak perlu berteriak-teriak, aku ini tinggi. Dia emang tinggi. Cuman saya kasih tahu, dia bagus ilustrasinya. Siapa yang bisa mengampuni dosa? Hanya tuh. Nah, ilustrasi si Andre Tunggal itu adalah orang lumpuh yang dibawa kepada Tuhan ya. Tuhan tidak berkata yang mana yang sakit, enggak ya. Tapi dia berkata, hari ini juga dosamu diampuni. Siapa dia? Kan gitu. Dia sehakikat dengan Allah. Karena dia adalah Allah. Begitu ya. Nah, saudaraku terkasih, bagaimana dengan orang percaya? Nah, sekarang kita beralih kepada orang percaya. Mereka juga disebut dengan anak-anak Allah loh. Ayo, udah mulai kan? Kita ini disebut anak-anak Allah loh. Apakah kita juga sama dengan Yesus atau dengan Isa Al-Masih? Ya. Penyebutan ini sudah dikenal sejak zaman dahulu dalam perjanjian lama, saudara. Jadi kalau misalkan saudara dipanggil anak Tuhan karena orang Kristen, jangan heran. Ya, kenapa? Karena perjanjian lama sudah menulis ini sebelumnya. Di dalam Ulangan pasalnya yang ke-14 ayatnya yang pertama. Kamulah anak-anak Tuhan, Allahmu. Janganlah kamu menoreh-noreh dirimu ataupun menggundul rambut di atas dahimu karena kematian seseorang. Jadi kata-kata anak-anak Tuhan itu sudah ada jauh sebelum perjanjian baru. Perjanjian lama sudah menuliskan itu. Ya. Lalu apa bedanya dengan gelar anak Allah bagi Isa Al-Masih atau Yesus Kristus? Nah, baru kita masuk ke dalam sini. Gelar anak-anak Allah untuk kita semua sebagai orang Kristen, pengikut Yesus Kristus, dan gelar anak Allah yang disandang oleh Yesus itu sendiri atau Isa Al-Masih itu sendiri. Perbedaannya ada di mana? Ya. Perbedaannya ada di istilah. Jamak dan tunggal. Ya, istilahnya jamak dan tunggal. Dalam sebutan anak-anak Allah itu jamak, saudara. Dan anak Allah itu tunggal yang dikenakan kepada Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Istilah anak-anak Allah yang jamak kita akan coba buka ini, ya. Istilah anak-anak Allah yaitu yang jamak tadi pada perjanjian lama dan perjanjian baru sudah ada. Memiliki arti yang sama, saudara. Yaitu suatu istilah yang merujuk kepada hubungan yang erat dengan Allah. Kita punya hubungan yang erat dengan Allah. Ya, maka kita diberi kuasa menjadi anak Allah. Dalam perjanjian lama misalkan, di dalam Kejadian pasalnya yang ke-6 ayatnya yang kedua. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Sudah ada kata anak-anak Allah dalam perjanjian lama. Yang menggambarkan antara hubungan manusia dengan Tuhan begitu dekat. Nah, dalam perjanjian lama pula di dalam Ulangan 14, pasal 14 ayat yang pertama, demikian juga, kamulah anak-anak Tuhan, Allahmu. Janganlah kamu menoreh-noreh dirimu ataupun menggundur rambut di atas dahimu karena kematian seseorang. Kata anak-anak Tuhan itu sudah ada, populer sejak perjanjian lama. Bukan baru-baru ini. Dalam Hosea, pasalnya yang pertama ayat ke-10. Tetapi kelak jumlah orang Israel akan seperti pasir di laut.
yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung. Dan di tempat di mana dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, akan dikatakan kepada mereka anak-anak Allah yang hidup. Ya, anak-anak Allah yang hidup. Nah, sedangkan di dalam perjanjian baru, bentuk jamak anak-anak Allah ditunjukkan kepada manusia dengan syarat, yaitu manusia yang diangkat oleh Allah menjadi anak karena percaya kepada Yesus Kristus, saudara. Dalam perjanjian baru di dalam Yohanes pasalnya yang pertama ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya, dalam perjanjian lama hubungan antara manusia tadi begitu erat dengan Tuhan. Maka Tuhan memanggilnya anak-anak. Ya. Tetapi dalam perjanjian baru, ya, yang diberi kuasa menjadi anak-anak Allah yang percaya. Ya, udah lebih ketat lagi. Yang nggak percaya maka sebutannya beda. Ya, dalam perjanjian baru juga di dalam Matius pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ingat ya. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sekali lagi ingat ya, yang membawa Kalau percaya kepada Yesus, kan udah pasti disebut anak Allah. Tapi dia nggak pernah bawa damai, dia anak Allah bukan? Ayo gimana? Ya, syarat pertama udah oke tuh, dia percaya Yesus, diberi kuasa menjadi anak Allah. Tapi dia kemana-mana nggak bawa damai, gimana? Sama aja bohong ya. Nah, saudaraku terkasih, dalam Galatia pasalnya yang ketiga ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah. Karena iman di dalam Yesus Kristus. Ya, mereka tetap anak-anak Allah. Ya, kita semua anak Allah. Ya, tetapi dalam pengertian jamak. Nah itulah pengertian anak-anak Allah yang menjadi gelar bagi kita untuk Yesus Kristus. Tetapi kita akan bahas lagi gelar anak Allah khusus kepada Yesus Kristus. Ya, ini tunggal, nggak jamak kayak tadi. Ya, artinya apa? Ini adalah gelar keilahian. Ini gelar keilahian. Contoh ya, coba saya, ya, ini gelar keilahian, saudara. Anak Allah dalam bentuk tunggal hanya ditujukan kepada Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Merujuk kepada kesamaan hakikat dengan Allah. Kalau tadi kan hubungan erat manusia dengan Tuhan, maka disebut dengan anak-anak Allah. Nah kalau sekarang anak Allah kepada Yesus Kristus itu bukan lagi seperti jamak tadi, tetapi itu adalah gelar keilahian. Ya, merujuk kepada kesamaan hakikat dengan Allah. Contoh di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat 1 dan ayat 14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Sama hakikatnya. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kita lihat lagi dalam Yohanes pasal yang kelima ayat 19 dan 21. Ayat 19-nya berbunyi, maka Isa menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Ini merujuk kepada kesamaan hakikat, saudara. Ayat 21-nya, sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Yang terakhir ini, ya, di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat 30 dan ayat 38. Aku dan Bapa adalah satu. Ini udah bagaimana ya kalau aku dan Bapa adalah satu, itu udah gak bisa ada kompromi lagi.
Nggak ada yang berani, nggak ada yang boleh lagi bilang bahwasannya Yesus itu nggak setara dengan Allah. Yesus itu lebih rendah daripada Allah. Yesus itu bukanlah Allah, tetapi manusia biasa yang dipakai Tuhan untuk menunjukkan kemuliaannya. Enggak gitu. Kalau manusia biasa mati nggak bangkit, ya, nggak mungkin bisa begitu, saudaraku. Ya, ada lagi di dalam ayatnya yang ke-38, ya, Yohanes pasalnya yang ke-10 ayat 38. Tertulis di sini, tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Finish, udah saudara. Finish. Kenapa saya mengajarkan ini? Karena saya menjaga ya teman-teman semua terhindar dari pengajaran-pengajaran yang gak beres. Ya. Saudaraku terkasih. Jadi gelar anak Allah bagi Isa Al-Masih adalah gelar keilahian. Dan penempatannya berbeda dengan gelar anak-anak Allah yang dikenakan kepada manusia atau suatu kelompok umat. Beda gelarnya. Kita juga anak-anak Allah, tapi beda gelarnya anak Allahnya ya Yesus Kristus. Dia itu anak Allah ya gelar keilahian dia. Karena yang menunjukkannya satu hakikat dengan Bapa. Kalau kita hubungan pribadi dengan Tuhan. Tidak pernah ada seorang nabi yang disebut sebagai anak Allah. Bahkan tidak ada gelar anak Allah dalam bentuk tunggal untuk manusia. Enggak ada. Hanya Yesus Kristus, Isa Al-Masih yang punya. Maka gelar anak Allah dalam bentuk tunggal hanya dimiliki oleh Isa Al-Masih, Yesus Kristus. Dan kita harus pahami. Isa Al-Masih atau Yesus Kristus adalah firman yang menjadi manusia. Jika Isa Al-Masih disebut sang firman, artinya ia adalah sarana pernyataan dan perkenalan Tuhan Allah yang sempurna. Sehingga barang siapa melihat dia, ia melihat Allah. Jadi Allah mau menyelamatkan setiap umat manusia, tapi nggak mungkin dengan caranya yang langsung datang ke dunia. Kalau Allah langsung datang ke dunia, maka dunia ini hancur, tidak sanggup menerima kemuliaan Tuhan. Maka Tuhan berinisiatif menjadi serupa dengan kita. Saya pernah contohin kan, bahwasanya ini handphone kecil di atasnya ada semut. Ya, terus saya teriak-teriak begini, semut, jangan ke sana, ada jurang. Karena semut sejauh mata memandang dia lihat dataran, tapi saya di sini melihat semut itu pasti akan jatuh kalau ke sana. Tapi saya teriak-teriak begitu, kira-kira semutnya dengar enggak bakalan ngerti. Dengar mungkin iya, tapi mungkin dia akan geledek dari mana nih gitu kan. Sama, kita juga sama, sering dengar-dengaran sama Tuhan tapi nggak ngerti gitu ya. Terus maunya apa? Kan bisa bang, digeser aja semutnya ke tengah. Ya bisa aja saya inisiatif, saya nggak usah berubah menjadi semut gitu ya. Saya geser aja semutnya ke tengah, ketika di pinggir saya geser ke tengah. Tapi dengan jari saya, semut itu mungkin akan patah kakinya atau mati karena jari saya begitu besar. Itu baru jari. Gimana kalau saya langsung ke tengah-tengah begitu, handphonenya bisa retak kalau saya injak. Beneran, handphonenya bisa retak kalau saya injak. Jadi biar ngerti semutnya itu gimana, ilustrasinya adalah agar semutnya ngerti, saya berubah menjadi semut. Contoh doang nih ya ilustrasi. Saya berubah menjadi semut, terus saya bilang, semut di sana ada jurang loh. Semut bilang, nggak mungkin orang dataran, karena saya tahu nih. Ya kan, karena saya tahu. Saya ajak, saya tuntun, tuh lihat kan jurang, udah kan, yaudah kita balik. Nah Tuhan Yesus begitu, membimbing, mengajarkan, menyontohkan. Bang tapi kan abang udah berubah menjadi semut, berarti abang hilang. Enggak, Tuhan itu Esa. Esa itu artinya tidak terbatas. Ketika saya berubah menjadi semut, semutnya ada, sayanya ada, itu saya tidak terbatas, itu Tuhan. Tuhan itu tidak terbatas. Kalau Tuhannya terbatas, saya berubah menjadi semut, semutnya ada, sayanya hilang, nah itu terbatas. Saya bukan Tuhan. Jadi kalau ada pertanyaan, Tuhan Yesus itu umurnya 33 tahun. Tuhan itu tinggal di sorga. Lalu dia turun ke dunia selama 33 tahun surga kosong. Karena Tuhannya turun ke bumi. Nah itu pikiran manusia. Tuhan kita, Tuhan tidak terbatas. Tuhan kita yang Esa.
Jadi saat itu juga dia ada di sorga, saat itu juga dia ada di bumi. Ya. Nah saudaraku, di dalam Yohanes pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-44. Tetapi Isa berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada dia yang telah mengutus aku. Nah, istilah anak Allah bagi Isa Al-Masih itu bukan berarti bahwa Allah itu seperti seorang perempuan berhak juga ya, beranak juga, bukan berarti bahwa Yesus kurang daripada Allah. Bukan berarti Allah gimana ya? Masa Yesus lebih kurang daripada Allah sih? Kalau sekarang kan pengajarannya begitu ya. Yesus lebih rendah daripada Allah. Penyebutan anak Allah sebab dia adalah Allah yang inkarnasi ke bumi. Dan makna anak berarti suatu persamaan hakikat. Bahwa dia dan Bapa satu hakikatnya. Yaitu Allah. Contoh, saya mau kasih ilustrasi begini. Ada anak panah. Apakah pernah ya panah itu memperanakan anak panah? Jadi ada sebutan kata anak panah. Lalu anak tangga. Apakah tangga pernah beranak? Maka ada perkataan anak tangga. Ya. Lalu ada kata anak kunci. Apakah kunci pernah memperanakan anak kunci? Ya. Anak sungai, apakah sungai pernah memperanakan anak sungai? Anak kapal, apakah kapal pernah memperanakan anak kapal? Jadi ilustrasinya begini. Kata anak itu adalah kata sematan. Ya, sematan itu yang disematkan kepada Yesus Kristus Isa Al-Masih ini untuk menggambarkan sehakikat atau hubungan kepada Bapa itu sangat dekat. Karena saking dekatnya diberi gelar anak Allah. Karena tidak ada kata selain kata anak yang menggambarkan hubungan satu sama lain begitu dekatnya atau sehakikat. Enggak ada. Ya, kalau ada kata yang menggambarkan hubungan atau sehakikat selain daripada kata anak, maka kata itu yang akan disematkan. Masalah enggak ada. Masalahnya enggak ada selain kata anak. Gitu ya. Jadi kalau dibilang anak Allah bukan berarti dia lebih rendah daripada Allah. Ya. Tetapi dia sehakikat dengan Allah. Saudaraku terkasih, Isa Al-Masih tahu pasti hubungannya dengan Allah yang disapanya sangat akrab dengan panggilan Aba. Ya, dengan panggilan Aba. Jadi bisa dipahami jika Isa Al-Masih Yesus Kristus memakai istilah anak untuk menyatakan hubungannya dengan Allah. Makanya ada doa Bapa kami. Dia menyatakan keakraban antara dia dengan Allah persis sama keakraban seorang anak dengan ayahnya. Ya. Kita pun demikian untuk menyatakan keakraban kita dengan Allah, maka Roh Kudus menyuruh kita memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Coba buka Galatia 4 ayatnya yang ke-6. Ayo baca. Kalau pada ribut-ribut ya, panggil apa nih yang cocok? Firman Tuhan sudah menuliskan kepada kita semua yang percaya bahwasannya Roh Kudus ya menyuruh kita memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Ayo coba baca. Meisya, baca yang kencang. Galatia pasal yang keempat ayatnya yang ke-6. Nah, Tuhan suruh panggil apa? Ya Aba, ya Ba. Sekarang ribut masalah nama. Ya, sekarang ribut masalah nama. Tuhan Yesus, ampuni mereka. Tuhan Yesus, tobatkanlah mereka. Nah, saudaraku terkasih, saya sebelum mengenal kekristenan, mengecam sebutan anak Allah. Sangat mengecam sebutan anak Allah. Nah waktu itu saya ambil penguatnya di dalam surat Maryam ayatnya yang ke-35.
Di sini tertulis, tidak layak bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia apabila Dia telah menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah. Iya. Jadi buat apa dia harus beranak? Kalau mau ciptain sesuatu mah tinggal bilang kun fayakun, maka jadilah. Nggak beres tuh orang Kristen. Nah gitu dulu saya. Ya. Lalu di surat 72 Al-Jin ayatnya yang ketiga. Dan bahwasannya maha tinggi kebesaran Tuhan kami, Dia tidak beristri dan tidak pula beranak. Jadi Tuhan itu nggak beristri dan tidak pula beranak. Ngapain punya anak? Gelo itu orang Kristen. Gitu dulu saya ya. Nah, lalu surat ke-6 Al-An'am ayat 101. Dia pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri. Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. Dia nggak punya istri, gimana punya anak? Ya, bahkan di surat At-Taubah ayat 30. Orang-orang Yahudi berkata Uzair itu putra Allah. Dan orang Nasrani berkata Al-Masih itu putra Allah. Demikian itulah ucapan mereka dengan mulut mereka. Mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Dilaknati Allah. Ya, dilaknati Allah lah mereka bagaimana mereka sampai berpaling. Lalu di surat Al-Ikhlas. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dari ayat-ayat yang saya jadikan patokan untuk menentang anak Allah. Ya, saya ambil kesimpulan. Pengertian anak Allah menurut kacamata ayat di atas yang menjadi patokan saya waktu itu adalah semua ayat penguat saya ketika itu mengartikan Isa bukan anak Allah, Yesus bukan anak Allah, dan menurut keterangan ayat yang menjadi penguat saya ketika itu berpikir seharusnya Allah mendapatkan sang anak dari hubungan badan biologis dengan seorang istri. Jadi ayat-ayat tadi hanya berputar di hubungan biologis. Kalau nggak punya istri, bagaimana punya anak? Ya kan? Ngapain susah-susah punya anak? Orang tinggal kun fayakun, begitu ya? Nah, bila mana Isa adalah anak Allah dalam pengertian demikian, tentu hal itu merupakan penghujatan manusia kepada Allah. Jangankan mereka yang tidak percaya bahwa Isa anak Allah, kita pun sebagai umat Kristen juga akan menolak keras pemahaman Allah beranak. Betul nggak? Nggak usah mereka deh, kita sendiri. Setuju dengan ayat-ayat tadi nggak? Setuju, mana mungkin Allah beranak dan Allah melakukan hubungan biologis lalu melahirkan anak. Kita pun menentang, begitu ya. Allah nggak mungkin beranak. Apalagi anak Allah yang dihasilkan dari hubungan seksual. Betul nggak sih? Nggak usah komen ke dia deh. Kita sendiri pasti menentang kok bisa ya Allah melahirkan anak, nggak mungkin. Jadi secara pemikiran, saya mendukung ayat ini. Enggak mungkin. Tapi mereka harus diberi pengertian bahwasannya anak Allah yang dimaksud bukanlah seperti dengan ayat-ayat itu. Jadi pengajaran saya waktu itu sudah saya bisa pahami dan saya buat tinjauannya. Kenapa? Karena yang terpenting adalah tujuannya apa sih anak Allah itu datang ke dunia? Kan gitu. Tujuan Isa Al-Masih yang disebut anak Allah ini datang ke dunia mau ngapain? Ya, Allah sangat mengasihi setiap orang, baik dia Muslim, Hindu, Buddha, animisme, seorang ateis sekalipun, dan setiap orang yang lahir dari keluarga Kristen, setiap orang dari agama-agama ini berjalan menuju kebinasaan karena dosa-dosa mereka, saudara. Butuh yang namanya penebusan dosa. Tuhan mengasihi setiap umat manusia, nggak pandang agamanya, makanya dia datang. Di dunia ini cuma ada satu Tuhan, gak banyak Tuhan. Cuma banyak orang yang menuhankan Tuhan-Tuhan lain. Contohnya apa? Kita bisa hidup di dunia yang sama, menghirup udara yang sama, melihat malam yang sama, bintang, bulan, matahari yang sama. Ya, Tuhan memberkati setiap orang itu sesuai dengan karyanya. Yang lebih rajin banyak berkatnya, Tuhan banyak menaburkan. Dia gak pandang-pandang bulu. Makanya jangan pernah iri, itu bukan anak Tuhan loh. Itu rumahnya tingkat 8. Pintunya 8. Istrinya 8. Kulkasnya pintunya 8. Semua serba 8. Kita anak-anak Tuhan kok melarat. Ya jangan salahin Tuhan lah. Ya. Jangan salahin Tuhan. Jangan lihat begitu.
Ya, Tuhan menaburkan berkat sama. Ya, kerja keras dapat lebih. Ya. Mau banyak berkat ya kerja lebih keras. Ya. Tetapi ini bukan hubungan duniawi, itu kan semua duniawi. Perkara keselamatan yang Tuhan pikirkan. Nah, enggak semua yang selamat. Yang selamat adalah yang percaya kepada Yesus Kristus. Itu intinya. Jangan bilang itu berkat. Nanti kalau udah hari penghakiman, you pasti semua tertawa. Kemarin itu yang pintunya 8. Itu kemarin yang kulkasnya pintunya juga 8. Itu kemarin yang istrinya 8. Ya kan? Adanya di Hades, kita dong di Firdaus gitu ya. Senyum, senyumnya beda, indah pada waktunya. Ya. Tapi yang terpenting ya harus ingat, bukan kepada berkat dunia, tetapi kepada janji keselamatan. Ya. Nah, makanya di dalam Yohanes pasalnya yang ketiga ayat 16 disebutkan di situ, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Udah perkara dunia tinggalin, gak usah iri-irian. Tuhan melihat ya seseorang kaya, miskin, banyak berkat atau enggak, gak usah iri-iri. Tuhan itu kalau ngasih berkat tuh unik. Kenapa? Ini saya kasih tahu kuncinya. Misalkan, contoh ya, contoh doang nih contoh. Pak Yanes. Ya. Dikasih berkat. Kuncinya kapasitas ya, karena Tuhan melihat kapasitas. Pak Yanes diberkati 1 miliar oleh Tuhan. Amin Pak. Amin. Karena Tuhan tahu Pak Yanes itu mampu mengelola uangnya hanya sebatas 1 miliar. Tuhan gak bakal kasih lebih. Karena sesuai kapasitas Pak Yanes. Lalu melihat Mas Agus misalkan. Dia diberkati Tuhan 10 miliar. Kok bisa beda? Karena Tuhan melihat kapasitas. Tuhan melihat kapasitas Mas Agus. Ini mampu mengelola sebanyak 10 miliar. Mau Pak Yanes koar-koar tuh kok. Kan sama-sama anak Tuhan, kenapa dia lebih? Begitu ya. Mau koar-koar Tuhan gak bakalan kasih. Kalau Pak Yanes ngotot, nah ini bahaya. Karena berkat itu bukan hanya rahmat, tetapi juga ujian. Ketika Pak Yanes ngeyel begitu ya, Tuhan kasih, Tuhan aku mau sama dengan Mas Agus 10M. Tuhan kasih nih. Oke deh, ujian. Udah tahu kapasitasnya cuma 1M minta 10. Ya udahlah, diuji aja. 10M kasih. Kalau bisa ngaturnya, maka bisa naik kapasitas, naik level. Kasih, set. Bagus kalau bisa ngaturnya. Kalau nggak bisa ngaturnya, udah bayar karyawan, bayar kontrakan, bayar ini, bayar itu semua. Tetap habisnya 1 miliar, sisanya 9 miliar. Bingung dia, karena kalau nggak habis, berikutnya tetap kan setiap bulannya Tuhan kasih 10 miliar. Bingung dia, saking banyaknya kan. Bingung dia mau ngapain. Maaf, kalau nggak bisa, nggak lolos uji. Maka banyak orang yang larinya kemana? Ajep. Lalu mikir-mikir ke sana gitu ya kan, pinggir. Barang masuk. Larinya ke aneh-aneh. Terus tiba-tiba, kayaknya istri gue udah tua nih. Gak asik lagi nih. Piara 1 Hello Kitty, piara 2 Hello Kitty. Istrinya kan istri orang kaya, dia gak mau kalah. Piara 1 Doraemon, piara 2 Doraemon. Retak rumah tangga. Ya, kalau gak kuat, terima dengan berkat Tuhan. Maka jangan sembarangan minta berkat Tuhan. Kalau dikasih, wah kelar itu udah kalau nggak bisa kelola. Makanya kalau berdoa minta berkat Tuhan itu cuman satu. Tuhan berikan aku berkat sesuai dengan kapasitasku. Agar aku tidak jatuh di dalam dosa. Karena aku takut Engkau Tuhan. Titik. Kalau kita tentuin nilai, rugi. Tuhan berikan aku Tuhan 1 juta besok buat bayar kontrakan. Padahal Tuhan mau kasih 5 juta. Dibatasin, ya udahlah, nggak rugi gue kasih lu 1 juta. Ya tadi mau kasih 5 juta gitu kan.
Jangan dibatasin, berkat Tuhan tuh kita nggak tahu, nggak ada yang ngukur. Ya, hanya Tuhan yang tahu, begitu ya. Nah, balik lagi. Satu-satunya alasan Isa Al-Masih Yesus Kristus datang ke dunia adalah menyediakan jalan keselamatan untuk menyelamatkan setiap orang dari jurang kebinasaan. Caranya ia harus disalib. Ketika disalib, kedua tangannya terbuka lebar sebagai wujud bahwa ia bersedia menerima setiap orang ke dalam kerajaannya. Sama kalau saya pulang nih. Papa pulang. Anak saya tuh Jocelyn tuh. Papa. Udah minta dipeluk begitu kan. Papa. Udah minta dipeluk. Tanda apa namanya itu? Menerima dengan sukacita. Pelukan Tuhan. Ayo siapa yang mau percaya kepadaku. Gitu loh. Ya. Nah kita bagi orang yang sudah percaya jangan pernah lari dari pelukan Tuhan. Ya. Kalau lari dari pelukan Tuhan, ingat Tuhan kalau udah pegang gak bisa lepas. Ketika ada waktunya Tuhan panggil balik, maka sakit tarikannya kalau Anda melawan. Ditarik terus ngelawan sakit sama anak saya. Misalkan ada toko mainan gitu, dia mau ke toko mainan padahal udah malam mall mau tutup. Papa mainan, gak bisa besok kan masih ada waktu, ayo. Kalau dia maksa ke toko itu pasti kan tarik-tarikan sama saya, sakit ya. Tapi kalau dia pasrah, ya udah besok aja. Minta dipeluk, gendong. Pulang, enak. Nah kalau ditarik Tuhan, karena kita telah meninggalkan Tuhan begitu jauh, ada waktunya Tuhan tarik, pasrah aja. Memang sakit. Berdarah-darah, meneteskan air mata memang sakit. Ya, sakit. Tetapi kalau udah dipeluk Tuhan, kesakitan itu gak ada artinya. Ya. Nah, janji keselamatan itu ada gak sih sebenarnya? Di dalam Yesus Kristus, dalam Alkitab ada. Di dalam Yohanes pasalnya yang ke-10 ayat 27-28. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Lalu di dalam Yohanes pasalnya yang kedua ayat 24 dan 25. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Saya minta pemusik WL Singer maju ke depan. Kita akan memberi dengan penuh sukacita, hatiku senang. Haleluya. Yang udah memberi boleh joget-joget lagi. Tadi katanya lagi jogetnya. Hatiku senang, sungguh senang, sangat senang. Ayo. Senang, hatiku senang, sungguh senang, sangat senang. Asik, sejak dulu di dalam Tuhan. Memang banyak rintangan, memang banyak cobaan, tapi ku takkan goyah. Boleh joget-joget di tempat. Asik. Yeah. Lagi. Hatiku senang, sungguh senang, sangat senang. Yeah.
sungguh senang, sangat senang. Sejak hidupku di dalam Tuhan. Memang banyak rintangan, memang banyak cobaan, tapi ku takkan goyah, karena Yesuslah kekuatanku. memang banyak rintangan, Memang banyak rintangan, memang banyak cobaan, tapi ku takkan goyah, karena Yesuslah kekuatanku. memang banyak rintangan, Memang banyak rintangan, memang banyak cobaan, tapi ku takkan goyah, karena Yesuslah kekuatanku. karena Yesuslah. Karena Yesuslah